Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oke, kita akan masuk ke dalam materi yang baru ya teman-teman di grafika komputer. Silakan teman-teman buka di Classroom. Itu ada pertemuan 4 yang sudah saya upload ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke materi objek primitif ya teman-teman ya. Di sini untuk objek primitif sendiri nanti kita akan masuk ke dalam penggambaran objek primitif, kemudian juga penggambaran titik dan garis ya. Jadi di dalam penggambaran objek primitif nanti kita akan mempelajari kembali tentang gambar grafik geometris ya teman-teman ya. Yang kemarin sempat kita pelajari di materi sebelumnya tentang wireframe ya teman-teman ya. Jadi di sini penggambaran objek primitif itu adalah bagaimana menggunakan raster display ya teman-teman. Jadi si objek primitif ini penggambaran tentang loading array dan konversi scan grafik geometri ke dalam pola pixel ya teman-teman. Nah, paket grafika sendiri dilengkapi dengan fungsi yang menyatakan scene dalam bentuk struktur. Nah, paket pemrograman grafika dilengkapi dengan struktur dasar geometri yang disebut dengan output primitif ya. Kalau sudah ada output primitif, maka strukturnya itu bisa lebih kompleks ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya secara garis besar objek primitif ini menggambarkan tentang scan dari grafik geometri ya di dalam pixel. Jadi bagaimana menampilkan sebuah gambar yang masih berbentuk geometris di dalam pixel ya teman-teman ya. Seperti misalnya kita nanti membuat garis sebagai cikal bakalnya si geometris tadi. Ini contohnya ini teman-teman. Jadi apa aja sih elemen-elemen pembentuk grafis? Nah, kalau kita lihat gambarnya nih teman-teman ya, ada titik ya. Jadi sebenarnya objek grafis itu ditentukan dari satu titik ini teman-teman. Nah, kalau sudah jadi garis berarti ada dua titik ya yang nanti saling dihubungkan. Jadi dari titik ini teman-teman nantinya bisa menjadi sebuah garis ketika dihubungkan antara titik satu dengan titik yang lain ya. Kalau kemarin kita pelajari tentang raster, maka kita akan mengetahui perbedaan raster dengan vektor ya teman-teman ya. Nah, di raster itu titik pixelnya itu lebih kecil. Makanya orang lebih cenderung menganalogikan monitor tersebut, tampilan warna atau elemen di monitor itu sebagai titik-titik pixel ya. Nah, ketika raster dia titik pixelnya kecil, maka masing-masing titik itu nanti akan terhubung ya antara satu dengan lainnya dengan objek geometris tadi teman-teman. Nah, garis ini bisa berubah menjadi gambar dua dimensi ya teman-teman ya. Gambar dua dimensi seperti misalnya poligon, segitiga dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga menjadi sebuah kurva ya teman-teman ya. Itu adalah implementasi dari titik sehingga menjadi garis tadi. Bisa juga menjadi sebuah lingkaran ya teman-teman. Nah, nanti dari hasil ini teman-teman bisa berubah menjadi objek dari 3 dimensi ya, dimana titik tadi akan membentuk sebuah pola dari geometris ya teman-teman, yang nanti akan membuat yang namanya kemarin wireframe ya. Ini kita pelajari. Jadi gambar wireframe itu nanti akan dilakukan penyempurnaan ya, penyempurnaan kembali sehingga dia berubah menjadi bentuk yang lebih real ya. Misalnya dengan melakukan render ya. Kalau teman-teman kemarin mengikuti kelas saya yang tentang modeling, rendering dan animasi, maka pasti akan bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ini disebut dengan pola dari geometris sebelum menjadi objek 3 dimensi ya teman-teman ya. Nah, kita akan mempelajari tentang penggambaran titik dan garis, di mana di sini ada gambar titik koordinat pada layar dari Cartesius ya teman-teman ya.
Nah, pembentukan titik itu dilakukan dengan cara mengonversi suatu posisi titik koordinat dengan program aplikasi ke dalam suatu operasi tertentu menggunakan output ya. Nah, di sini random scan yang termasuk ke dalam vektor ya. Jadi kemarin tuh ada raster scan display sama apa teman-teman? Sama apa? Halo? Halo? Raster scan display sama apa materi yang kemarin bisa dibuka di Classroom? Random scan display. Iya, dengan random scan display. Nah, si vektor itu masih masuk ke ranah random scan display ya teman-teman ya. Nah, di sini dia menyimpan instruksi pembentukan titik pada display list ya. Jadi dia menyimpan instruksi untuk melakukan pembentukan titik pada display list dan nilai koordinat menentukan posisi pancaran elektron ke arah lapisan fosfor pada layar. Nah, jadi kalau teman-teman kemarin ingat kita belajar tentang CRT atau cathode ray tube ya. Di situ kita menjelaskan bahwa elektron ini ditembakkan kepada fosfor melalui dua metode. Apa aja? Melalui dua metode apa aja teman-teman? Ayo. Melalui dua metode apa aja? Halo? Ya Bu, Melalui dua metode apa aja? yang deflection tuh. Bukan. Apa? Focusing system. Bukan. Shadow Max ya Bu. Iya, sama? Sama apa? Shadow mask sama Beam. apa? Beam penetration, Bu. Iya, sama beam penetration ya. Jadi ada dua metode yang memang digunakan untuk melakukan melakukan pewarnaan ya pada fosfor ya. Nah, di sini ada fungsi dari focusing system yakni untuk menentukan posisi pancaran elektronnya ya. Begitu juga dengan deflection yang nanti akan melakukan pembelokan warna ya sesuai dengan titik yang ditentukan. Nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan bahwa koordinat biasa itu agak sedikit berbeda ketika ditunjukkan pada gambar yang ada di sini ya. Di mana pada sistem grafis memiliki posisi X dan Y 0, 0 pada kiri atas dari layar ya, sedangkan menurut sistem koordinat Cartesius posisi X, Y 0, 0 ada di tengah-tengah bidang gambar ya. Di sini ada algoritma pembentukan garis teman-teman, di mana algoritma ini adalah hasil dari hasil dari menyambungkan antara satu titik dengan titik yang lain ya. Jadi bagaimana ketika melakukan pembentukan garis itu mendapatkan sebuah cara untuk membuat garis tanpa bisa menghindari jegis seoptimal mungkin ya teman-teman. Jadi semakin tidak gini ya, maksudnya gini, kalau titik pixel itu dia terlalu jauh ya grafiknya itu bisa membuat gambar itu jadi kayak berbelok-belok gitu teman-teman. Nah, kalau semakin rapih garisnya itu, maka kurvanya itu semakin bagus, maka dia akan menghasilkan gambar yang lebih rapih gitu ya. Jadi gambar pewarnaannya itu nggak patah-patah gitu teman-teman, jadi lebih baik gitu. Makanya bagaimana caranya jegis itu tidak
terjadi gitu ya teman-teman. Kalaupun terjadi, dia tidak terlalu banyak sehingga tidak menimbulkan perubahan bentuk yang signifikan gitu ya terhadap gambar. Nah, di sini teman-teman ada algoritma penggambaran dasar ya, garis dasar, di mana kalau kita mengikuti persamaan dari koordinat kartesian, maka kita akan mengikuti rumus sebagai berikut teman-teman, di mana y sama dengan m dikali x plus b teman-teman, di mana m itu adalah slope kemiringan ya. Jadi kalau kita mengikuti koordinat kartesian, teman-teman, kita akan ikuti rumus ini dengan menghitung slope kemiringannya dari garis yang dibentuk oleh dua titik ya. Berarti ada hubungan antara satu titik dengan titik yang lain. Nah, di sini teman-teman ada dua titik koordinat ya. Untuk x1 y1 dan x2 y2 ya. Berarti ketika ada satu titik di x1 y1, maka titik selanjutnya di x2 y2 ya. Itu bagaimana membuat garis dari titik tersebut teman-teman. Nah, ini kita menggunakan beberapa rumus ini. Untuk penambahan x sepanjang garis yaitu dx ya, akan mendapatkan penambahan y sebesar y sama dengan m dikali x ya. Dari formulasi di atas dikembangkan algoritma dasar untuk penggambaran garis. Sebenarnya teman-teman di sini itu kita menentukan bagaimana menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Kemudian kita mengukur titik-titik seperti ini teman-teman. Ini kan tidak langsung P ke Q ya, tapi dia akan melewati beberapa titik ya. Nah, itu nanti akan diukur kira-kira berapa jaraknya gitu teman-teman. Nah, di sini dari 2 ke 6 itu berarti kan ada yang dilewati seperti 3, 4, 5 dan 6 ya. Nah, itu 3, 4, 5 dan 6 itu berarti jaraknya berapa, itu dihitung ya teman-teman selisihnya. Contohnya misalnya gini, diketahui dua buah titik nih, ada titik A dan titik B ya. Dimana titik A tadi kan kita sempat sepakati bahwa x1 y1 x2 y2, berarti di sini x1 y1 x2 y2 ya. Nah, di sini teman-teman rumusnya kita masukkan ya. Tentukan titik-titik digital yang dilalui oleh garis melalui kedua titik tersebut. Berarti untuk garis P ke Q ini kira-kira titik ini tuh berapa gitu ya. Kita tentukan ya. Kira-kira titik digitalnya berapa gitu ya. Maka di sini teman-teman masukkan rumus Y2 dikurang Y1 ya. X2 dikurang X1. Berarti di sini Y2 dikurang Y1 disilang ya teman-teman, X2 dikurang X1, maka hasilnya adalah 4 dikurang 1 ya, 4 dikurang 1, 6 dikurang 2 ya teman-teman. Maka hasilnya adalah untuk 4 dikurang 1 3 dan untuk 6 dikurang 2 4. Kemudian 3 dibagi 4 sama dengan 0,75 teman-teman. Itu adalah selisih dari jaraknya. Nah, di sini kalau kita lihat, ini kan kita melewati ya dari 2 ke 5 ya. Tadi kan kita jaraknya di titik terakhir kan ini, di titik awalnya 2, titik terakhirnya 6 ya teman-teman ya. Maka di sini x derajatnya ini 2 sampai dengan 6 ya teman-teman. Di sini 2 adalah x awal ya. Berarti jarak yang akan dilewatin gitu ya. Kemudian nanti di sini teman-teman ketika dihitung y-nya ya. Y-nya itu adalah selisih dari yang sudah kita hitung di sini teman-teman, tadi 0,75 ya. Berarti ditambahkan. Kalau di sini tadi 2 ya, di sini jarak awalnya 2 di x, maka di sini tidak ada increment x-nya. Maka di sini jadi 2 saja. Nah, ini 2 ditambah 1 3, 3 ditambah 1 4, 4 ditambah 1 5, 5 ditambah 1 6. Maka sampai ke jarak di titik terakhir ya yang mau dihubungkan ya. Nah, di sini teman-teman sama juga. Jadi di sini kita bisa menghitung 1 increment Y1 ya. Kemudian tadi kan hasilnya 0,75 ya, maka 1 ditambah dengan 0,75 1,75 ya. 1,75 akan kembali lagi ke sini teman-teman di Y ya. Berarti anggaplah titik ini akan kembali ke titik awal, kemudian ditambah dengan 0,75 lagi menjadi 2,50 ya teman-teman ya.
2,50 kembali lagi di sini 0,75, di sini 3,25. Nah, ini 3,25 masuk lagi 0,75 ditambahkan menjadi 4,00 ya. Nah, teman-teman, jadi kalau di sini kita akan menemukan titik koordinat X dan Y yang nanti akan dilalui mulai dari titik awal yaitu titik X1 dan X2 ya, teman-teman ya. Di mana titik itu nanti akan masuk pembulatannya, teman-teman. Misalnya di sini kita lihat dari X-nya ini, teman-teman, X yang sudah dihasilkan dari increment X-nya. Jadi di sini 2 ya, teman-teman ya. Di sini 2, di sini 1, di sini 1, di sini 3. Nah, karena ini 1,75, maka dibulatkan, teman-teman. Nah, kalau di dalam ini nih dia pembulatan, teman-teman. Jadi di sini 3 dan di sini 2, pembulatan dari 1,75 ya, teman-teman ya. Kemudian ini 4, di sini 3 karena pembulatan dari 2,50. Ini 2,25 tidak bisa ya, karena itu tidak 25 tidak bisa masuk pembulatan jadi 4. Jadi di sini 3 ya. Di sini 5. Kemudian 6-nya di sini adalah 4 ya, teman-teman. Jadi masuknya 4. Dari titik 2 titik 1 jadi 6,4. Kita sesuaikan ya, teman-teman. Batas awalnya sudah sesuai, garis awalnya 21, dan dia akan melewati titik garis 3,2 atau X3 Y2, kemudian di sini akan dilewati juga X4 Y3, kemudian melewati X5 Y3, lalu terakhir pada titik tujuan yaitu X6 dan Y berapa, teman-teman? Y berapa? Y4. Ya, Y4. Kemudian kita masukkan ke dalam kurvanya, teman-teman ya. Di sini 21, berarti di sini untuk garis yang di bawah ini, kalau di kartesian itu X-nya di mana? Bawah atau yang di atas? Ini kan anggaplah ini kurva begini nih. Kalau misalnya kartesius itu dia X-nya di bawah atau di atas? Ayo. Halo, teman-teman. Di atas atau di bawah? Bawah. Di bawah, benar sekali ya. Jadi dia jaraknya adalah di bawah untuk nilai X-nya ya. Maka di sini, teman-teman, X-nya adalah 2, lalu Y-nya adalah 1 ya, teman-teman ya. Jadi dia adalah X2 Y berapa? Y berapa? Y1. Iya, Y1. Y1. Kalau ini? Kalau Yang ini? mana, Bu? Yang ini? Oh, nggak kelihatan Nggak ya? ada. Ibu nggak share ke Oh ya, ntar. Nggak ada. Masya Allah. Jadi dari tadi ya. Iya. Lupa. Tapi paham aja ya sama gambarnya ya. Ya, Bu. paham, Bu. Nanti lihat di rekaman, ada rekamannya, tenang aja. Nih, jadi kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini tadi berapa, teman-teman? X2 Y1. X2 Y1. Ibu nggak perlu mengulang yang di tabel ini ya, teman-teman, karena tadi panjang banget. Nanti teman-teman nonton rekamannya aja kalau belum paham. Yang ini jadi kita langsung ke hasil aja. Yang ini berapa? X2 Y1. Yang ini? Y1, X3 Y2. 3, Ini 4, X4, Y2, iya benar. Y3, Yang ini Y3, X5, Y3, ini X6, Y4, titik awalnya berapa? X2, Iya benar. Y1, Nah, teman-teman di sini ada jegis nggak? Ada jegisnya nggak, teman-teman? Seperti yang di sini. Ada ya, ada jegisnya ya. Di Ada. sini ada tiganya 2 kali nih ya. Tapi tidak banyak gitu, teman-teman. Jadi dia tidak terlalu terlihat ya. Jadi misalnya meminimalis jegisnya tersebut. Nah, ini teman-teman. Jadi tadi Ibu menjelaskan mulai dari titik
21 dan 64. Kalau kita hitung di sini pada tabel itu masuk ya teman-teman ya, 21, 64 ya. Nah, dia akan melewati titik 32, 43 dan 53 ya. Sesuai dengan perhitungan selisih antar titik 0,75 ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam algoritma ya. Jadi algoritma DDA ini atau Digital Differential Analyzer ya, teman-teman. Di sini adalah algoritma untuk melakukan pembentukan garis berdasarkan perhitungan X dan Y menggunakan rumus Y sama dengan M dikali X. M-nya tadi apa, teman-teman? M-nya tadi apa? M slot kemiringan. Ya, slope kemiringannya. Nah, garis dibuat dengan menentukan 2 endpoint ya. Berarti sudah ditentukan nih teman-teman, 2 titik awal dan 2 titik akhir ya. Jadi kemarin tuh sempat di kelas lain ada pertanyaan, Bu, kalau misalnya nggak ada titik gimana Bu nentukannya? Berarti tidak tidak bisa membuat garis juga kan, nggak ada titik. Jadi tidak bisa dilakukan apa-apa gitu ya. Jadi kalau memang semuanya pasti ditentukan teman-teman. Mungkin nggak Bu, misalnya titiknya tidak ditentukan, ya tidak bisa dibuat garisnya kalau tidak ada titiknya. Maka titik itu pasti akan ditentukan, titik awal dan titik akhir ya. Ada 2 titik yaitu titik awal dan titik akhir. Setiap koordinat titik itu membentuk garis ya, dan diperoleh garis tersebut diperoleh dari perhitungan. Kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. Nah, ini ada langkah-langkah menurut algoritma DDA, teman-teman. Yang pertama adalah kita menentukan dulu 2 titik yang akan dihubungkan, karena seperti yang di awal kita sampaikan, teman-teman, kalau kita mau membuat garis yang nanti akan berubah menjadi gambar poligon, kurva dan lingkaran, maka kita akan menghubungkan antara antara satu titik dengan titik yang lain ya, teman-teman ya. Kemudian kita akan mengukur dari titik pertama sampai dengan titik yang ditentukan itu berapa jaraknya dan berapa yang dilewatin gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita tentukan dulu 2 titik yang akan dihubungkan. Yang kedua, kita akan menentukan salah satu titik sebagai titik awal. Nah, di sini kita akan masukkan X0 dan Y0 dan titik akhirnya X1 dan Y1 ya. Kemudian kita akan menghitung X-nya dengan mengurangkan X1 dikurangin X0 dan Y sama dengan X1 dikurangin Y0. Kemudian tentukan step, yaitu jarak maksimum, jumlah penambahan nilai X maupun nilai Y dengan cara bila nilai Y lebih besar daripada X, maka step sama dengan nilai Y ya. Nah, tetapi apabila nilai X ternyata lebih besar daripada Y, maka yang kita gunakan adalah nilai X ya. Nah, ini nomor 6. Nomor 7-nya kita akan menghitung penambahan koordinat piksel, yaitu dengan X increment sama dengan X dibagi stepnya, teman-teman. Berarti hasil step yang sudah kita temukan di poin 5 dan 6 ya. Dan Y increment dengan Y dibagi stepnya tadi ya. Kemudian koordinat selanjutnya X plus X increment. Jadi nanti akan nanti kita akan menghasilkan nilai dari X increment dan Y increment, teman-teman. Kemudian kita akan jumlahkan dengan nilai X dan nilai Y-nya ya. Kemudian nomor 9, posisi piksel pada layar tersebut akan ditentukan dari pembulatan nilai koordinasi tersebut, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengulangi step 6 dan 7 untuk menentukan posisi selanjutnya. Maksudnya titik selanjutnya ini ya, teman-teman ya. Jadi misalnya titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini, maka kita akan menentukan titik yang dilewati untuk mencapai garis ini. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita akan lihat jegisnya, teman-teman. Kira-kira sejajar atau tidak, atau ada jegis di situ ya. Nah, pasti teman-teman bingung tentang step-step pada algoritma DDA ini. Maka di sini ada studi kasus ya, teman-teman ya. Nah, pada studi kasus ini teman-teman kita akan melakukan penggambaran menggunakan algoritma DDA dalam pembentukan garis yang menghubungkan antara titik A, kita hitung saja ini misalnya titik A dan titik B dengan titik XY-nya 10 10 dan titik XY-nya
17, 16 ya. Berarti di sini kita harus mencari apa dulu teman-teman? X dan Y-nya ya, seperti yang ini ya. Tapi di sini karena pakai algoritma ini kita tidak jauh berbeda, hampir mirip ya. Kita akan mencari nilai untuk step pada X increment dan Y increment teman-teman. Pertama-tama kita tentukan dulu DY dan DX-nya ya. Nah, karena titik awalnya berapa titik awalnya teman-teman di sini? Titik awalnya berapa? Di soal ini titik awalnya berapa teman-teman? 10 10. Titik awal 10 ya. Titik akhirnya 17 ya. Berarti nanti stepnya antara 10 sampai dengan 17 ya. Itu udah kita bayangin urutan stepnya ya. Maka kita akan lihat di sini hitungan dari nilai yang mau dipakai ya, atau yang di sini kita hitung dengan nilai step ini nih. Kita mencari nilai step dulu. Dengan cara kita mencari nilai X, X1 dikurangin X0. Ingat teman-teman, di sini tadi pada rumus X0 Y0, berarti di sini X0 Y0. Paham ya teman-teman ya? Paham? Halo? Paham, Mbak. Ya, ini X0 Y0 ya. Kemudian yang ini adalah X1 Y1, X1 Y1. Berarti X1 dikurang X0. Berarti 17 ya. 17 dikurang 10 ya teman-teman ya. Sama dengan 7. Kemudian di sini Y1 dikurang Y0. Kita lihat Y1 adalah 16. 16 dikurang dengan 10 ya teman-teman, hasil dari X1 ya. Y0 ya. X1 dikurang X0, Y1 dikurang Y0, maka hasilnya ada 6. Nah, sekarang kita lihat rumus lagi nih teman-teman. Bila nilai Y lebih besar daripada X, maka nilai stepnya adalah Y. Kita lihat, apakah Y itu lebih besar daripada X teman-teman? Enggak, Bu. Enggak. Ya. Berarti yang dipakai adalah nilai X ya. Maka nilai X-nya adalah 7 ya teman-teman. Karena Y sama dengan 6 itu lebih kecil daripada X, atau di sini penjelasannya X lebih besar daripada Y. Maka step yang digunakan adalah X ya. Nilainya berapa? 7. 7 ya teman-teman. Nah, sekarang karena nilainya 7, kita akan mencari nilai incrementnya ya teman-teman ya. X increment sama dengan 7 dibagi 7 teman-teman, karena nilai awalnya itu adalah 7 ya. Ya, nilai awalnya adalah 7 di sini X-nya, dan di sini 6 dibagi 7 ya teman-teman untuk Y increment. Maka di sini X increment-nya adalah 1 dan Y increment-nya adalah 0,86. Berarti teman-teman sudah terbayang nih. Berarti dari urutan itu akan ditambah 1 dan increment Y ditambah 0,86. Seperti yang kita pelajari di awal tadi ini teman-teman. Di sini. Ini kan ditambah 1 ya. Ini 1, kita tambah 1 jadi 3 ya kan. Nah, itu akan terbayang di situ. Nah, sekarang kita lihat tabelnya teman-teman. Dari urutan 0 sampai dengan 6. Di sini ada 11. Kenapa 11 di sini teman-teman? Pembelatan 10,86. Bukan, salah. Jadi ini kan kita Titik mengambil tuh. titik awal 10 10. ya. Kita mengambil titik awal 10. Ingetin pokoknya, ini titik awalnya 10, titik akhirnya 17. Ya. Kita mengambil titik awal 10. Di sini jadi 10 10 karena ditambah 1 ya. Hitunglah di sini sama-sama 10. X-nya kan 10, Y-nya 10, benar nggak sih? Ya kan? Betul. Nah, X10 Y10. Kemudian di sini ditambah 1 teman-teman, karena increment X-nya adalah 1. Kan tadi rumusnya di sini X ditambah X increment dan Y ditambah Y increment ya teman-teman ya. Maka di sini X 10 ditambah 1 jadi 11 ya. Ini ditambah ditambah 10, berarti 10 di sini kan ya. Y ini 10, yang kosong ini 10 ditambah 0,86. Nah, jadi 10,86 ya kan? Nah, di sini jadi nilainya berapa? X-nya 11,
pembulatan. Nah, ingat-ingat teman-teman, di sini ada pembulatan. Jadi dibulatkan 10,86 sama dengan 11. Jadi titik yang akan dilalui setelah titik 10 itu akan melewati jalur titik 11 ya. Kemudian selanjutnya di sini 11 ditambah 1 increment X ya sama dengan 12, dan 10,86 ditambah increment Y ya. Y 10,86 ditambah increment Y sama dengan 0,86, jadi nilainya 11,72 ya teman-teman ya. Nah, dibulatkan menjadi berapa? 12. Nah, maka nanti akan melewati 12. Wah, di sini jalurnya nggak ada ini nih teman-teman, nggak ada jegis nih, belum ada kelihatan jegisnya nih. Kemudian masuk ke sini teman-teman, 14, berarti hasil penjumlahan increment X jadi 14. Di sini hasil penjumlahan increment Y menjadi 13,44. Nah, karena 13,44 itu tidak masuk ke dalam kategori 14, maka di sini masuknya masih ke arah 13 ya teman-teman. Sehingga nilainya adalah X-nya 14 dan dan Y-nya adalah 13 ya. Nah, ini pasti akan ada jegi sedikit ini ya. Kemudian di sini 15 hasil dari increment X, di sini 4,03 hasil dari increment Y ya teman-teman. Ini kok 14? Iya benar ya. Maka di sini hasilnya adalah 15 dengan pembulatan menjadi 14 ya. Di sini juga begitu teman-teman, 16 hasil increment X dan 15,16 hasil increment Y, maka jadi tetap 15, jadi X-nya 16, Y-nya 15 ya. Ini hasil increment X 17, ini hasil increment Y 16,02, sehingga di sini tetap jadi 17,16 ya. Nah, sekarang kita lihat pada kurvanya nih teman-teman. Di sini kurvanya kita bisa lihat untuk menentukan seberapa besar nilai jegis ya. Jegis itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena jadi gambarnya nggak solid nanti teman-teman kalau titiknya itu lari-lari. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gambar yang masih menyot-menyot gitu ya teman-teman ya, itu berarti ada beberapa titik pixel yang tidak terpenuhi feeling warnanya ya. Nah, di sini teman-teman dihitungnya. Tadi titik pertama berapa? 10, 11, 11. Kemudian yang penting harus tahu ya XY dari Cartesius ya. Kalau di Cartesius X-nya di bawah, Y-nya di atas ya. Jangan terbalik, nanti teman-teman bikin kurvanya terbalik juga. Di sini 10, di sini 11, di sini 12, di sini 13, dan di sini 14, ya. Berarti ada jagis nggak teman-teman? Ada Ya. Di sini 15-14, di sini 16-15, dan titik akhir 17-16. Sekarang kita lihat nih, apakah sesuai titik akhir dengan titik awalnya ya. Kan tadi ini kita hitung berdasarkan urutan increment X dan Y ya teman-teman ya. Ini hasilnya harus segini teman-teman, 17-16. Berarti benar ya teman-teman ya, dia sampai ke titik yang ini. Kalau misalnya di sini nanti jadi 17, berarti 17-17 kan teman-teman ya. Berarti putus gambarnya. Paham nggak? paham. Nah, berarti ada perhitungan yang salah ya. Dia harus lurus begini teman-teman. Kalau misalnya di sini kalian selisih aja menghitungnya, misalnya dapat increment Y-nya nggak sesuai, maka di sini ternyata pembulatannya jadi 17 teman-teman. Ini putus gambarnya teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke algoritma yang baru nih teman-teman, namanya algoritma Bresenham. Biasanya yang di Bresenham ini ada pengalian 2 dari seluruh nilai X dan Y. Cuma saya belum masukin studi case-nya di sini teman-teman, jadi saya bacain aja langkah-langkahnya. Next akan saya kasih coba masukin rumusnya. Ini ibu masih yang DDA aja di awal. Di sini algoritma Bresenham ini teman-teman adalah sebuah prosedur untuk menggambar kembali garis dengan membuat nilai X atau Y ke bilangan integer dengan membutuhkan waktu, serta variabel X, Y, dan M merupakan bilangan real karena kemiringannya merupakan nilai pecahan ya. Ya kayak tadi tuh nilai pecahan, kalau di DDA kan kita ini kan apa namanya?
kita bulatin ya teman-teman ya. Karena hanya menggunakan perhitungan matematika dengan bilangan integer ya. Dengan demikian tidak perlu membulatkan nilai posisi. Nah, teman-teman, bedanya di Bresenham dia bisa menggunakan nilai pecahan, teman-teman. Dia tidak membulatkan nilai posisi seperti kita pakai di DDA ya. Tapi Ibu belum masukkan contohnya, Ibu hanya kasih gambaran aja. Perlu pembulatan nilai posisi setiap pixel pada setiap waktu. Nah, algoritma garis dari Bresenham ini disebut juga dengan midpoint ya. Kalau teman-teman sering dengar algoritma itu ada algoritma DDA, ada Bresenham, ada midpoint. Sebenarnya midpoint ini ya masih satu line dengan algoritma si Bresenham ini, teman-teman. Hanya saja di midpoint itu dia menggunakan line algorithm, di mana itu adalah algoritma konversi penambahan nilai integer yang nanti juga akan dapat diadaptasikan untuk menggambar sebuah lingkaran. Jadi kalau tadi kita hanya menggambarkan garis ya teman-teman ya, membuat kurva garisnya nanti seperti apa. Kalau ini sudah ke arah membuat lingkaran, teman-teman. Jadi garis itu akan dibuat seperti lingkaran, makanya dia tidak dibulatkan, teman-teman. Jadi masih ada koma-komanya gitu supaya nanti bisa dilakukan deflection gitu kali ya, gambarannya tuh deflection, pembelokan gitu ya. Nah seperti itu, tapi ada juga perhitungan secara matematisnya, karena memang pada dasarnya untuk penggambaran secara geometris teman-teman itu memang membutuhkan rumus dari matematis teman-teman, karena nanti itu akan diukur berapa jarak garis yang akan dilewati ya. Nah, di sini langkah-langkah untuk membentuk garis dari algoritma Bresenham ya, teman-teman. Bresenham ini banyak banget polanya. Teman-teman bisa pelajari di internet, itu banyak banget. Teman-teman juga bisa bikin programnya untuk membuat gambar menggunakan metode Bresenham ini, teman-teman. Nanti kita juga akan praktek, tapi kita nggak pakai Bresenham, tapi nanti kita akan coba buat garis ya, teman-teman ya. Itu yang nanti akan kita buat di dalam praktikum, ya. Yang pertama, kalau di Bresenham ini kita tetap sama menentukan dua titik yang dihubungkan. Berarti kalau tidak ada titik tidak akan dilakukan pembuatan garis ya teman-teman, karena nggak ada titiknya. Jadi pasti akan ada dua titik yang saling dihubungkan. Yang kedua, tentukan salah satu titik di sebelah kiri sebagai titik awal atau x0 y0 dan titik lainnya di titik akhir x1 y1. Masih sama ya. Kemudian kita akan hitung xy dan 2 kali ya, dan 2y dan 2y dikurangin 2x ya, dengan parameter PO atau urutan ya, sama dengan 2y dikurang x ya. Nah, untuk setiap xk sepanjang jalur garis atau sepanjang x urutan ya, dimulai dengan urutan yang ke-0. Kalau lebih besar daripada 0, maka titik selanjutnya menggunakan rumus berikut ya teman-teman ya. Xk ditambah 1, kemudian masuk ke YK-nya ya. Berarti ada koordinat X dengan penambahan poin 1 ya. Kemudian Y-nya adalah nilai K ya. Dan PK plus 1 sama dengan PK plus 2Y. Bila tidak, maka titik selanjutnya adalah XK plus 1 untuk X ya, dan YK plus 1 untuk Y ya. Dan PK plus 1 sama dengan PK plus 2 kali ya, 2 kali Y, 2 dikurangi Y 2 kali X ya. Ini kita harus pakai ini studi case, cuma saya nggak masukin studi case-nya. Mungkin next kita akan coba masukin studi case-nya ya. Kemudian nanti akan mengulangi nomor 5 untuk menentukan posisi pixel selanjutnya. Sampai dengan X sama dengan XN atau nilai titik yang dituju ya. Jadi kalau tadi itu dia akan menilai berdasarkan step ya, nilai stepnya pada increment X dan Y. Kalau di sini dia akan menghitung XK-nya, panjang jalur garisnya ya teman-teman ya. Tapi itu tidak ada studi case-nya. Nanti kita akan coba, saya akan coba cari studi case yang mudah untuk dipelajari, yang teman-teman juga mudah untuk memahami. Tapi untuk sementara kita sampai ke DDA dulu. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman?
Ada pertanyaan nggak? Halo? Halo? Ada pertanyaan teman-teman? Tolong dijawab ya. Sejauh ini belum ada, Bu. Oh, nggak ada ya. Aduh. Oke, kalau gitu Ibu akan hentikan dulu recordingnya. Iya.